Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan salat Jumat, kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian juga kita bisa lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu yang semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebab masuknya kita ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja rahimahullah taala dalam pembahasan kitab fikih mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang sering kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwa penting ya, ketika kita mempelajari satu ilmu, terutama ilmu fikih, itu tahapannya benar-benar bertahap. Gak langsung belajar masalah khilafiyah dulu, bentar-bentar perbedaan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Seharusnya seorang talibul ilm, penuntut ilmu, konsisten dia belajar satu mazhab dulu. Selesai dia mempelajari satu mazhab, baru dia mulai mempelajari perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab-mazhab lainnya. Kemudian tentunya yang paling penting di antara belajar mazhab, kita berusaha untuk lebih mengenal mazhab yang tersebar di mana tempat kita tinggal. Di Indonesia tentunya kita bermazhab Syafi'i. Kita pernah menyampaikan kenapa sih di Indonesia mazhabnya mazhab Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Hambali. Kenapa? Pernah kita bahas di awal pertemuan. Masih ingat? Pada tawadu apa gimana nih? Hah? Baik, kita pernah membahas ya tentang penyebaran mazhab, ya, 4 mazhab yang ada di dunia ini. Mulai dari yang pertama, urutannya apa? Secara berurutan. Apa dulu? Hanafi, kemudian setelahnya Maliki, kemudian Syafi'i, baru Hambali. Penyebaran 4 mazhab di dunia, dan kita juga sudah menyampaikan negara-negara mana aja yang tersebar di dunia ini. 4 mazhab ini tersebar di negara mana saja. Tentunya mazhab Syafi'i di Timur Tengah sana tersebarnya banyak di daerah Yaman dan juga Mesir. Sedangkan mazhab Hambali di daerah Saudi dan sekitarnya, negara-negara Teluk, Oman, Kuwait, Qatar, Emirat, Bahrain, mazhabnya banyak Hambali. Afrika banyaknya Maliki. Eropa, Turki, Cina, Pakistan, India, Afghanistan banyaknya Hanafi. Nah, dikarenakan kita tahu penyebaran Islam di Indonesia melalui para pedagang dulu jadi negeri Yaman, dan juga banyak ustadz-ustadz kita atau kiai-kiai kita terdahulu yang belajar di Mesir juga di Al-Azhar, maka otomatis mempengaruhi tersebarnya mazhab Syafi'i di Indonesia. Maka dari situ, walaupun kita banyak belajar sama asatizah kita, ustadz-ustadz kita yang banyak lulusan dari Saudi Arabia, yang mana notabene-nya di sana bermazhab Hambali, jangan fanatik dengan satu mazhab. Oh, Hambali udah pasti benar. Enggak. Syafi'i juga bisa jadi benar, karena setiap mazhab memiliki dalil masing-masing. Apalagi sering perlu saya ingatkan berkali-kali, bahwa jangan sampai masalah fikih yang ada perbedaan pendapat dibawa-bawa ke masalah ranah akidah atau ranah manhaj. Fikih, akidah, manhaj. Jangan karena tata cara sholatnya beda, kita bilang, oh ini orang kayak nggak sama sama kita nih. Akidahnya beda dia, manhajnya beda. Ini dia nyunnah apa enggak sih? Subhanallah, terkadang orang mudah memvonis seolah-olah ahlu sunnah wal jamaah itu punya dia, keluar masuk orang ini bukan ahlu sunnah, ini ahlu sunnah, dan seterusnya. Enggak. Jadi penting kita tahu bahwa mempelajari madhab ya, itu berbeda dengan mempelajari akidah. Kita sering bahas bahwa para ulama yang 4 ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dalam masalah akidah mereka sama. Yang membedakan adalah dalam masalah fikih, dengan tata cara ibadat ataupun muamalah. Dan perbedaan pendapat tentunya
masalah yang luas ya. Harus kita bisa bertoleransi dengan satu dengan yang lainnya karena bukan ranah akidah. Yang penting sering kita katakan juga bahwa ketika kita meyakini satu mazhab, meyakini satu pendapat, kita berpendapat di atas dalil yang sahih. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena fanatik. Oh, ini mazhab Hambali udah pasti benar. Oh, ini mazhab Syafi'i pasti benar. Enggak. Sering kita sampaikan beberapa contoh. Kita sedang mempelajari mazhab fikih Syafi'i, terutama di kitab Matan Abi Syuja, yang mana Matan Abi Syuja ini adalah dasar pokok untuk para pemula hampir di seluruh Indonesia, semua kalangan, bahkan semua ormas, bahkan di belahan dunia lainnya, untuk orang yang mempelajari mazhab Syafi'i pertama kali rata-rata mempelajari kitab Matan Abi Syuja ini. Nah, contoh dalam mazhab Syafi'i pernah kita katakan, contoh kasus adalah apa? Bai'ul Mu'attah. Ya. Mungkin ada yang masih ingat Bai'ul Mu'attah. Kalau kita beli di warung, misalkan kita mau beli spidol atau pulpen di warung, kita tahu spidolnya harganya misalkan 5.000. Maka di warung, misalkan si ibu warungnya karena tetangga kita bilang, "Bu, beli spidol ya." Ibunya lagi asik main HP misalkan. "Ya udah, ambil aja. Tuh di situ tuh." "Oh iya dah, berapa? Goceng." "Nih, ya, makasih." Pergi. Sering kita melakukan transaksi yang seperti ini. Kalau kita mau saklek dengan mazhab Syafi'i, nggak sah jual beli seperti ini, jual belinya batil. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i yang namanya jual beli, sekecil apapun nominalnya, harus ada yang namanya akad, ijab qabul. "Saya beli ya Bu spidolnya." "Iya, saya jual spidolnya." "Berapa? 5.000?" "Ya, saya beli 5.000." Ini baru sah. Antum bayangkan kalau kita di Indonesia yang bermadhab Syafi'i, dalam hal ini saklek 100% pakai madhab Syafi'i. Kita lagi belanja bulanan di supermarket, belanja bulanan, beli deterjen, beli air mineral, kasirnya, "Saya jual deterjennya seharganya." "Iya, saya beli deterjen." Antrian gimana panjang? Nggak mungkin. Makanya nggak bisa kita saklek dengan satu mazhab, "Oh, ini pasti benar." Enggak. Contoh lainnya kemarin kita bahas di bab kitab Thaharah. Kitab Thaharah dalam mazhab Syafi'i, dan ini mu'tamad atau yang jadi patokan dalam mazhab Syafi'i, bersentuhnya laki-laki dan perempuan membatalkan wudu tidak? Membatalkan wudu. Bersentuhnya laki-laki dan perempuan membatalkan wudu. Ini patokan dalam mazhab Syafi'i. Dan kita tahu ini semenjak kita kecil, bahkan mungkin dulu suka iseng, suka heureuh ya. Kalau ke teman, ayo batal. Misalkan. Kenapa? Karena yang tersebar di masyarakat kita, dan emang ini mazhab Syafi'i, yaitu batalnya seorang ketika menyentuh antara laki-laki dan perempuan. Akan tapi yang jadi patokan di sini adalah dalil. Kita pernah membahas bahwa yang rajih di sini adalah madhab lainnya, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki, bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Tinggal dilihat kasusnya. Bersentuhannya sengaja tidak batal wudu, tapi dosa karena bersentuhannya. Bersentuhannya tidak sengaja, maka tidak batal wudu plus tidak berdosa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita sudah menghabiskan satu bab dari kitab permulaan ini, yaitu bab taharah. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang tata cara wudu yang sesuai sunnah. Ya, tata cara wudu, contoh dalam madhab Syafi'i 3 helai rambut sah. Ya. Ingat bukan rambutnya, tapi apa? Tempat kulit kepala tumbuhnya rambut. Kemudian kita katakan yang rajih dalam hal ini bukan madhab Syafi'i, yaitu madhab Hambali. Untuk kehati-hatian maka harus mengenai seluruh bagian kepala. Belajar wudu kita udah, belajar tata cara sholat belum ya, baru mau masuk ke bab sholat. Mandi sudah, tayamum sudah, membasuh di atas mata kaki, membasuh di atas kaos kaki atau sepatu sudah, istinja sudah, buang air besar, buang air kecil, adab-adabnya sudah. Bahkan kemarin kita juga sudah mempelajari bab terakhir, haid dan nifas. Ya. Sekali lagi penting ya kita untuk mempelajari fikih ini seperti ilmu rantai. Terkadang kalau kita langsung belajar bab sholat, belum belajar bab toharoh, nanti nggak nyambung. Kenapa? Karena saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Contoh kemarin kita pas belajar bab haid, kaitannya ke banyak bab, ya kan? Kaitannya masuk ke bab waris. Ketika kita tahu minimal kehamilan, maksimal kehamilan, nanti anak ini nasabnya ke siapa? Ketika diragukan nasabnya, bisa masuk juga ke bab li'an, saling melaknat antara suami istri ketika istrinya dituduh berzina, misalkan karena suaminya pergi jauh, tiba-tiba istrinya hamil.
babnya masuk ke banyak bab. Ya. Detailnya kita sudah jelaskan pada pembahasan Kitabul Haid wan Nifas. Bahkan imam siapa yang belajar haid dan nifas selama 8 tahun? Imam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang hafal 1 juta hadis, tapi khusus belajar bab haid dan nifas selama 8 tahun. Ya. Makanya bab haid dan nifas ini termasuk bab besar. Ya. Kita kemarin juga udah belajar tentang masalah flek, keputihan, kemudian juga waktu-waktu berhenti haid dan apa yang harus dilakukan. Sebelum kita masuk ke bab sholat, murojaah sedikit bab haid. Masih ingat kalau seorang wanita berhenti haid jam 3 malam, apa yang harus dilakukan? Mandi wajib, kemudian qadha, salat maghrib, kemudian baru salat isya. Kalau berhenti haidnya jam 5 pagi, mandi, kemudian wajib salat subuh. Wajib qadha isya? Enggak, karena kita punya kaidah yang wajib diqadha adalah salat yang bisa dijamak. Baik. Wanita berhenti haid jam 7 pagi, apa yang harus dilakukan? Wajib mandi ketika itu juga atau boleh ditunda? Boleh ditunda kapan? Sampai zuhur. Kemudian sholat zuhur. Wanita berhenti haid jam 1 siang, apa yang harus dilakukan? Wajib mandi, kemudian sholat zuhur. Wanita berhenti haid jam 4 sore, apa yang harus dilakukan? Wajib mandi, wajib qadha zuhur, kemudian sholat asar. Ya. Kemudian ketika wanita berhenti haid jam setengah 7 malam, apa yang harus dilakukan? Mandi, kemudian sholat maghrib. Perlu mengqadha asar? Enggak. Kenapa? Asar dengan maghrib tidak bisa dijamak. Kemudian yang terakhir yaitu ketika wanita haid beresnya di kurang lebih jam 8 malam, apa yang harus dilakukan? Wajib mandi, qadha maghrib, dan juga sholat isya. Dan ingat, yang dilakukan sholat mana dulu? Sholat yang sudah ada waktunya, misalkan jam 8 malam sholat isya dulu, baru sholat maghrib, atau maghrib dulu baru isya? Maghrib dulu baru isya. Ya. Sebagian orang, kemarin kita katakan, punya keyakinan, oh isyanya ini kan tuan rumah, maghribnya tamu, waktu aslinya adalah waktu isya, maka kita harus sholat isya dulu, baru kita sholat maghrib. Ini keliru. Kalau ada orang mau jamak takhir, ya nanti kita detailnya di bab sholat. Itu pun kalau misalkan dia jamak takhir di waktu isya, maka harus sholat apa dulu? Maghrib dulu baru isya. Jamak takhir di waktu asar, sholat apa dulu? Zuhur dulu baru asar, ya. Jangan asar dulu baru zuhur. Nanti yang akan kita bahas yaitu adalah ketika kita misalkan jamak, oke? Kita jamak takdim atau takhir, mana yang lebih afdal? Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kita sekarang udah masuk kitabus shalah, bab salat. Selesai alhamdulillah bab taharah. Kalau kasusnya menjamak dikarenakan uzur, ya, ada suatu keperluan. Kaidah simpel dalam masalah jamak qashar. Kaidah simpelnya, setiap orang yang boleh qashar pasti dia boleh jamak. Tapi tidak setiap orang yang boleh jamak dia boleh qashar. Jangan kebalik. Orang yang boleh qashar pasti boleh jamak. Orang yang boleh jamak belum tentu boleh qashar. Kenapa? Kaidah simpelnya lagi, qashar hanya untuk musafir saja. Dah, itu simpelnya. Qashar hanya untuk hak musafir. Jangan kita bermudah-mudahan ada saudara kita misalkan lagi dirawat di rumah sakit. Sakit, udah sholatnya jamak qashar aja. Salah. Dia hanya boleh menjamak, tidak boleh mengqashar. Sebagian orang udah jamak qashar aja, enggak. Qashar khusus musafir. Selain musafir enggak boleh qashar. Simpelnya seperti itu. Musafir boleh qashar. Boleh juga dia jamak. Tapi kalau orang yang boleh jamak, misalkan orang yang sakit, dia enggak boleh qashar. Kecuali misal dia orang asli Bogor. Sakit dirujuk misalkan ke rumah sakit ke Bandung. Boleh enggak dia menjamak dan qashar? Boleh. Karena sakitnya atau karena safarnya? Karena safarnya, bukan karena sakitnya. Orang Bogor dirawatnya di Bogor, boleh menjamak? Boleh menjamak? Boleh. Boleh mengqashar? Tidak boleh. Jadi qashar hanya bagi orang yang sakit, bagi orang yang safar. Ya. Sedangkan jamak bisa bagi orang yang safar, bagi orang yang sakit, bagi orang yang memerlukan. Misalkan sedang hujan besar. Kita di sini di perumahan Cikaret Hijau misalkan hujan besar, petir,
sampai banjir di jalan misal, maka boleh menjamak maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Syaratnya harus jamak takdim. Kalau menjamak karena kasusnya hujan, itu harus jamak takdim, nggak boleh takhir. Simpelnya gitu. Kalau karena hujan boleh nggak menjamak? Boleh, tapi harus takdim, nggak boleh takhir. Disepakati sama DKM-nya, misalkan kita beres sholat maghrib, ini hujan gede, udah sekalian aja yuk kita sholat menjamak dengan isya, boleh. Tapi boleh qashar nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kita mukim, kita menetap, bukan seorang yang musafir. Baik, sekarang tentang masalah safar. Safar batasannya berapa jauh sih? Berapa jauh? Kira-kira? Khilafiyah di antara ulama, perbedaan pendapat. Ada yang bilang menurut urf, menurut sebagian orang, kalau misal kata orang-orang Cikaret, kita ke Gunung Batu safar, maka dianggap safar. Cuma nggak mungkin. Dari Cikaret ke Gunung Batu nggak mungkin safar. Ada yang bilang misalkan juga sesuai dengan jarak. Jarak juga ada perbedaan pendapat. Allah Ta'ala alam. Di antara pendapat yang tengah-tengah di sini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dan juga banyak ulama lainnya, kalau dikilometerkan kurang lebih 83 km minimal 83 km. Cuman perlu jadi catatan, misal ada yang kerjaannya jadi kurir atau jadi ngojek misalkan, dia start dari rumah kilometernya misalkan 100, dia keliling nganterin paket, dia keliling nganterin penumpang, nganterin makanan ke sana ke sini, pulang-pulang lagi, nanti kilometernya udah jadi 250. Berarti udah jarak yang ditempuh berapa? 150. Dikatakan safar? Enggak. Kenapa? Iya masih putar-putar di Bogor aja. Misalnya orang Cikaret berangkat ke Ciomas, dari Ciomas ke Gunung Batu ke Lewiliang, ke Bogor kota, balik lagi ke Cikaret. Mungkin jaraknya bisa jadi lebih dari 83. Tapi ini tidak dikatakan musafir. Yang dikatakan musafir adalah 83 yang memang dia pergi keluar kota. Baik. Berkaitan dengan jamak qashar dan masalah safar ini, ya, yang berkaitan dengannya yaitu ketika orang mau menjamak ataupun mengqashar. Tadi kita katakan pertanyaan yang di awal, mana sih yang lebih afdol? Jamak takdim atau jamak takhir? Takdim. Jangan bilang takhir. Takdim atau takhir? Takdim. Ijma' nih. Sepakat nih. Ulama Cikaret Hijau ijma' takdim. Iya. Tergantung keadaan. Ahsan, tabarakallahu fiik. Yang sahih adalah tergantung keadaan dan tergantung maslahat. Bisa jadi jamak takhir afdal. Bisa jadi jamak takdim afdal. Enggak mutlak jamak takdim itu afdol. Enggak. Memang kalau kita mau bilang pakai perasaan, mending cepat-cepat sholat deh jamak takdim. Kalau udah sholat tenang. Kalau belum sholat kayak masih enggak nyaman, enggak tenang, masih ada rasa kekhawatiran. Kita di sini masuk bab pertama dalam masalah kitabus shalah adalah mawaqitus shalah, waktu-waktu sholat. Penting untuk kita belajar dalam bab ini konsen dan fokus. Kenapa? Karena khawatir ada salah faham. Khawatir ada salah faham. Kenapa? Kita katakan ini pembahasan secara ilmiah. Secara syar'inya waktu-waktu sholat itu gimana? Waktu subuh dari kapan? Sampai kapan? Zuhur, asar, maghrib, isya, dan 5 waktu ini. Jangan sampai akhirnya jatuhnya jadi meremehkan. Oh, waktu sholat kan dari jam segini sampai jam segini. Ya udahlah, ntar aja. Toh masih waktu sholat. Enggak. Perlu dibedakan ketika kita belajar terutama fikih, ada yang namanya afdol, enggak afdol, ada yang namanya boleh dan enggak boleh. Ini beda. Afdolan mana? Kadang kan kita sering ya kalau nanya, Ustaz, afdol mana sih? Tapi ada juga yang nanya, boleh enggak? Ini beda. Ada masalah boleh enggak boleh, ada masalah afdol enggak afdol. Ini tentunya sesuatu yang berbeda. Sebelum kita membahas tentang jamak qashar, ada baiknya kita belajar tentang masalah waktu-waktu sholat dulu, biar nyambung ke pembahasannya. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala memulai kitabus shalah dengan perkataan beliau, kitabus shalah, kitab shalah, kitab tentang sholat. Perlu kita tahu, semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,
itu buku-buku fikih mereka urutannya dalam masalah ibadat bisa dipastikan siapapun pengarangnya pasti urutannya kitab toharoh dulu baru sholat. Di sini udah pasti nih toharoh sholat. Setelahnya ada yang puasa dulu, ada yang zakat dulu, habis itu haji, habis itu ada yang nikah dulu, ada yang jual beli dulu, baru bab-bab lainnya. Tapi udah pasti toharoh sama sholat itu pasti di semua kitab fikih, di semua mazhab urutannya pasti begitu. Toharoh, sholat, nggak mungkin nggak. Dan nggak mungkin orang belajar sholat tapi belum belajar toharoh. Kenapa? Sholat nggak sah kalau nggak wudu, nggak ada toharoh. Bahkan dalam mazhab Hanafi, orang yang sholat dalam keadaan sengaja dia nggak punya wudu atau nggak dia punya hadas besar ataupun hadas kecil, maka dia kufur. Mazhab Hanafi bisa gugur keislamannya. Kenapa? Ini masuk dalam kategori al-istihza biddin, memperolok agama. Sengaja dia sholat nggak punya wudu, sengaja dia sholat padahal masih dalam keadaan junub, sengaja. Ingat, sengaja ya, beda kalau hal nggak sengaja. Ini bisa kufur dalam mazhab Hanafi, sekeras itu. Tentunya masalah kufur itu bukan urusan kita, ini ranahnya kaitan bab akidah ya. Nggak boleh kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah main mengkafirkan orang. Ente nggak sholat tadi, nggak wudu, kafir ente, nggak bisa. Ini bukan tugas kita. Cuman kita harus tahu, hati-hati jangan sampai sholat dalam keadaan memiliki hadas besar ataupun hadas kecil, apalagi sengaja. Waliyadzubillah. Ustaz, saya lagi sholat, tiba-tiba kentut, dan saya yakin kentut, atau tiba-tiba keluar air kencing setetes, dan yakin emang keluar. Mau keluar batal, malu Ustaz. Di tengah. Takut beres sholat, nanti teman-teman, itu tanya mana? Malu, ntar ditanya, nanti kentut. Oh iya, tadi kentut. Malu. Ya udahlah, lanjutin aja sholatnya. Akhirnya lanjutin sholatnya. Dosa apa enggak? Dosa. Bahkan bisa dosa besar. Kenapa? Dia sengaja sholat tanpa toharoh. Enggak boleh, batalin. Kalau kita udah yakin, batalin. Kecuali kalau ragu. Ya. Makanya dalam masalah sholat, kaidah simpelnya, ragu nih, kentut apa enggak, kentut apa enggak. Kata Nabi SAW, fala yansarif hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Jangan batalin sholatnya sampai denger atau sampai nyium. Kalau denger, tuh, oh ya benar, pasti. Nyium, oh benar, tadi habis makan telur, habis makan ubi, baunya khas, ini mah nggak mungkin salah saya. Udah, berarti batal sholatnya. Tapi kalau ragu, batal nggak ya? Nggak usah dibatalin. Selama nggak dengar atau nggak mencium. Kenapa? Karena memang ada syaitan yang tugasnya bikin was-was kita kentut dalam sholat. Jadi nggak usah ditengok was-was tersebut. Kemarin juga kita bahas, ingat masalah was-was ini penting. Orang kalau udah was-was dalam masalah toharoh, lanjut ke masalah sholat. Orang di kamar mandi lama banget ceboknya, kayak ngerasa ada lagi yang keluar. Bisa dipastikan orang yang kayak gini kalau wudu lama dia. Kenapa? Was-was lagi. Bisa dipastikan orang yang wudunya was-was, sholatnya Allah. Udah imam mau ruku baru hu akbar baru bisa. Kenapa? Was-was. Dan was-was ini tadi berkesinambungan, saling berkaitan. Kalau udah dalam masalah istinjanya dia was-was, otomatis biasanya setan bakal masuk ke bab was-was berikutnya, wudu, sholat. Dan na'udzubillah ke masalah rumah tangga. Dia seorang suami, banyak kejadian kasus seperti ini. Seorang suami pergi kerja, nyampe rumah was-was, jangan-jangan istrinya selingkuh sama cowok lain. Subhanallah. Dan itu terjadi dikarenakan apa? Was-was yang terus menerus. Waliyadzubillah. Makanya was-was harus di-cut, dipotong. Nah, kita balik lagi. Kitabus shalah. Salat secara bahasa adalah doa. Ya. Jadi kalau ada lafaz salat dalam Al-Quran, maknanya belum tentu salat yang kita tahu salat, tapi bisa jadi maknanya adalah doa. Secara bahasa, as-shalah artinya adalah doa. Dalam Al-Quran Allah misalkan mengatakan, menyuruh kepada Nabi SAW, fasalli alaihim, salatlah untuk mereka, bukan nyolatin mereka. Maksudnya apa? Doakan mereka. Ada ayat yang seperti itu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, salat adalah perkataan dan juga perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
Ketika kita tahu definisinya, otomatis orang yang batal sebelum salam, sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Harus diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan gerakan khusus dan juga bacaan khusus. Baik. Di awal kitabnya Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala memulai dengan pembahasan mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Beliau mengatakan as-salatul mafruḍah khams. Salat yang 5 waktu ada 5. Bismillah. Tes. Salat yang 5 waktu ada 5. Beliau memulai Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala dengan salat zuhur. Salat zuhur. Kapan dimulai waktu salat zuhur? Kapan? Mulai tergelincir matahari. Mulai tergelincir matahari ini adalah awal masuk salat zuhur. Bagaimana dengan salat Jumat? Sama atau beda? Kapan kalau salat Jumat? Waktu salat duha. Menurut mazhab siapa? Salat Jumat masuknya di salat duha hanya dalam mazhab Hambali. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali tetap waktu salat Jumat masuknya ada di salat zuhur persis. Sahih, ada pendapat sebagian mazhab Hambali yang mengatakan salat Jumat masuknya di waktu salat duha. Dalam hal ini berarti boleh nggak salat Jumatnya jam 11 siang misalkan? Boleh. Boleh aja kalau pakai pendapat mazhab Hambali ini. Dan ini sekali lagi kita katakan mazhab Hambali sendiri berbeda pendapat. Ada 2 kubu dalam satu mazhab. Ada yang mengatakan waktu duha, ada yang mengatakan persis dengan waktu zuhur. Allah Ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama, yaitu waktu sholat Jumat, yaitu persis dengan waktu sholat zuhur. Makanya di sini penting para muadzin, ya, dan juga para khotib, ketika mau memulai sholat Jumat, pastikan pasti persis waktu sudah masuk. Begitu juga dengan waktu-waktu lainnya. Kita yang laki-laki sholat berjamaah misalkan di masjid. Ibu-ibu afdolnya di rumah. Walaupun ibu-ibu boleh ya hukumnya sholat berjamaah di masjid. Tapi terkadang ada ibu-ibu atau mungkin kita ada uzur, kemudian uzur syar'i, kita sholat di rumah cepat-cepat pengen sholat, nungguin waktu azan. Begitu Allahu Akbar, boleh nggak kita langsung takbiratul ihram Allahu Akbar? Sholat fardu, boleh apa enggak? Begitu azan, Allahu Akbar, kita di rumah udah wudu, udah gelar sajadah, udah siap. Kemudian begitu azan, langsung kita takbiratul ihram. Boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Boleh. Kenapa ragu? Boleh. Kenapa? Karena sudah masuk waktu sholat. Makanya penting kalau azan, lebih baik dilebihin sedikit. Ya, ngepas nggak jadi masalah daripada kurang. Khawatirnya apa? Khawatirnya ada orang yang di rumah buru-buru, dia lagi nungguin waktu sholat, begitu azan dia sholat. Padahal belum masuk waktunya. Hatta 1 menit kalau belum masuk waktunya, sah apa enggak sholatnya? Nggak sah. Nggak sah. Ya. Saya pernah waktu itu pas lagi sholat di Bandara Madinah, pas mau adzan maghrib. Kita kira hampir 1 musola bandara udah masuk waktu maghrib, akhirnya sholat. Rakaat kedua baru masjid yang di luar bandara baru azan. Apa yang harus dilakukan? Batalin. Akhirnya imamnya bilang batalin semua sholatnya, batalin. Baru qomat lagi azan. Baru takbiratul ihram. Qomat lagi kemudian takbiratul ihram. Kenapa? Sholatnya nggak sah. Nggak usah nekat dilanjutin. Kalau memang belum masuk waktu, kenapa? Emang nggak sah. Salat harus sudah masuk waktu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan. Baik. Dan Imam Abu Syuja memulai di waktu salat zuhur. Awalnya kapan tadi? Tergelincir matahari. Tergelincir matahari. Ini kita katakan awal, ini kita katakan akhir.
Sejarahnya apa sih waktu sholat ini? Kita sama-sama tahu ya, sholat itu turun perintahnya ketika kapan? Ketika Isra Mi'raj, ya. Rasulullah SAW dapat perintah untuk sholat yang 5 waktu. 17 rakaat nggak? 17 rakaat nggak? Hah? 17 rakaat? Pas turun perintah sholat ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, 17 rakaat atau bukan? 50 rakaat atau 50 waktu? Hah? 50 apa? 50 waktu. Akhirnya didiskon terus sampai berapa? 5 waktu. Ini waktunya, oke? Rakaatnya 10. Hah? 22. Hah, ada pendapat lain? Baik. Awal perintah sholat bukan 17 rakaat, tapi 11. Jadi subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Awalnya gitu. Di zaman Nabi SAW, ketika beliau SAW masih hidup, mungkin ada yang namanya revisi. Ada turun perintah ayat, nasikh, mansuh, maka hukum yang lama dihapus, ganti dengan hukum yang baru. Ini terjadi di masa Nabi SAW. Begitu beliau SAW wafat, udah nggak ada revisi lagi, Islam sempurna. Maka tadi kita katakan untuk waktu sholat udah persis sama. Yang membedakan tadi rakaat yang sempat ada revisi. Gimana sih kejadiannya sampai ada awal waktu dan akhir waktu? Gak lama setelah kejadian Isra Mi'raj, Nabi SAW didatangin oleh Malaikat Jibril. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Malaikat Jibril nyamperin Nabi SAW di hari pertama ngajarin sholat di awal waktu terus. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di awal waktu. Begitu di hari kedua, Malaikat Jibril datang lagi, tapi pas akhir waktu. Kemudian Malaikat Jibril menyampaikan ke baginda Nabi SAW, mengatakan bahwa waktu sholat untuk umatmu yaitu antara hari kemarin sama yang hari ini. Berarti antara awal waktu sampai akhir waktu. Baik. Zuhur kita katakan awalnya ketika tergelincir matahari. Akhirnya kapan? Hah? Kira-kira tergelincir itu jam berapa kira-kira? Kalau kira-kira tergelincir jam berapa? Beda-beda ya. Karena kan waktu sholat berubah ya. Kadang kita mungkin di Bogor ngalamin setengah 12-an. Kadang ngalamin hari ini mungkin jam berapa? Jam 12 lewat 7. Bisa nanti sampai jam 12 seperempat. Jadi waktunya nggak tetap. Apalagi kalau misalkan di Arab Saudi, kalau lagi musim panas, subuhnya bisa jam 3 lebih. Tapi kalau lagi musim dingin, subuhnya jam 6 lewat. Beda. Isyanya kalau lagi musim panas di Madinah, biasanya jam 8, hampir jam 9. Kalau lagi musim dingin, setengah 7 juga udah isya. Jadi jam nggak bisa jadi patokan. Ya. Awal. Kalau akhir, kapan? Panjang bayangannya sama dengan benda. Tinggi bayangan sama dengan benda. Tinggi bayangan sama. Tinggi bayangan sama. Kalau misalkan kita tahu tinggi kita misalkan 170. Habis itu kita pengen ngecek waktu sholat. Begitu kita ukur, ternyata bayangan kita nyuruh teman, coba ukurin dong bayangan saya. Ternyata diukur bayangannya 150 cm. Masuk waktu apa ini? Masih masuk waktu zuhur? Apa udah habis? Tinggi kita 170. Diukur sama teman, ternyata tingginya 150. Masih zuhur? Tingginya 100, masih zuhur? Masih. Tingginya 170, pas akhir waktu zuhur. Pas akhir waktu zuhur. Kemudian asar. Startnya kapan? Mulainya? Besar bayangan lebih dari Tinggi bayangan? lebih besar dari tinggi benda. Lebih panjang dari benda asli. Ada versi lain? Jadi untuk zuhur sama asar, begitu beres waktu zuhur, detik itu beres waktu zuhur, detik itu juga masuk waktu asar.
Jadi tinggi bayangan sama. Tinggi bayangan sama. Jadi misal azan zuhur kita contohin aja ya. Misal azan jam 12. Begitu tinggi bayangan sama jam 3. Begitu jam 3 sore berarti detik itu juga masuk waktu asar. Baik. Ada faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah mengatakan wa man adraka raq'ah faqad adraka shalah. Barang siapa dapat 1 rakaat maka dia dapat salat. Makna lainnya, barang siapa yang dapat rakaat atau ruku maka dia dapat salat. Makanya hitungan orang dapat rakaat pas masbuk kapan? Batas akhirnya ruku. Kalau imam udah sami Allahu liman hamidah, dapat enggak? Enggak. Sebagian orang kadang nekat, dia langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah sami Allahu liman hamidah. Dapat apa enggak? Enggak dapat. Enggak boleh nekat. Imam udah sami Allahu liman hamidah, jangan maksain dia ruku terus sami Allahu liman hamidah, udah enggak dapat. Apa yang harus dia lakukan? Langsung sholat apa enggak? Langsung. Sebagian orang enggak. Oh, udah enggak dapat rakaat, udahlah. Gulung baju dulu. Benerin jam, ya. Benerin peci. Buka HP bentar, lihat WhatsApp. Begitu imam masuk rakaat kedua baru masukin HP. Allahu Akbar. Ya, banyak yang gitu. Banyak. Banyak banget. Betul atau salah? Salah. Kenapa kata Nabi SAW? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku maka ruku, kata Nabi SAW. Wa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, sujud. Wa ma fatakum anhu fa'atimmu. Yang ketinggalan sempurnakan. Dalam riwayat lain, wa ma fatakum faqdu. Yang ketinggalan maka qada. Ya. Maka ketika imam udah sami Allahu liman hamidah, ya udah kita Allahu Akbar. Wajib takbiratul ihram, ingat hukumnya apa? Rukun. Ya karena dia rukun maka wajib. Enggak boleh orang langsung Allahu Akbar ruku. Sah apa enggak? Enggak. Harus takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar baru dia ruku. Saat pas ruku enggak ngangkat tangan boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Ngangkat tangan hukumnya sunnah. Jadi yang penting ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Boleh. Tapi afdalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat ruku. Saat nggak dapat ruku, imamnya udah sami Allahu liman hamidah, ya udah Allahu Akbar. Imam udah sami Allahu liman hamidah langsung Rabbana walakal hamdu. Walaupun nggak dapat rakaat tapi dapat apa? Pahala zikir, pahala bacaan ketika sujud, pahala duduk di antara dua sujud ada bacaannya, tetap dapat pahalanya. Ingat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit banyak kebaikan ataupun keburukan pasti ada hitungannya. Makanya kalaupun misalkan kita masbuk, imamnya udah bangun dari ruku, tetap dilanjutkan. Azan dulu kali ya. Nah. Baik, kita lanjutkan. Tadi sebelum kita bahas yang asar, tadi kita mau ngambil faedah dari hadis Nabi SAW, yaitu waman adraka raq'ah, waman adraka raq'ah faqad adraka as-salah. Barang siapa yang dapetin raq'ah, maka dia sudah dapat salat. Setidaknya ada 2 faedah dari pembahasan ini. Barang siapa yang dapat rakaah, maka dia dapat salat. Faedah pertama, bahwa salat itu orang dapat batasan akhir tadi kapan? Ruku. Begitu si makmum dapetin imamnya lagi ruku, dihitung dapat 1 rakaat enggak? Dihitung. Berdasarkan apa? Hadis ini. Man adraka rakaah, yang dapat rakaah atau ruku, maka dia dapat salat. Dihitung dapat 1 rakaat. Ustaz, walaupun belum baca Al-Fatihah. Iya, walaupun belum baca Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah hukumnya wajib, rukun. Ya. Walaupun masalah khilafiyah kalau kita berjamaah, apakah Al-Fatihah imam cukup
ataukah kita perlu baca Al-Fatihah lagi? Terlepas dari masalah khilafiyahnya, orang sempat baca Al-Fatihah atau nggak sempat baca Al-Fatihah, yang jelas kalau orang ruku, imamnya lagi ruku, orang datang, nggak mungkin dia baca Al-Fatihah. Tapi dia dapat sholat nggak? Dapat. Berdasarkan apa? Hadis ini. Ini faedah pertama dari hadis ini. Faedah kedua, waman adraka raq'ah faqad adraka shalah. Barang siapa dapat satu rakaat, maka dia dapat sholat. Berkaitan dengan waktu sholat, kesini ya kaitannya. Kita tahu surat di Al-Quran, surat Al-Ma'un. Gimana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang sholatnya lalai. Ya. Sekali lagi kita mau ngebahas secara ilmiah, secara fikih, bukan masalah ngeremehin sholat. Kita juga perlu tahu tafsirnya ayat ini, yaitu yang maksud lalai dalam sholatnya, yaitu yang sholat sudah keluar waktunya. Sholat yang sudah keluar waktunya. Mohon maaf, contoh azan zuhur jam 12, azan asar jam 3. Kalau ada orang sholat zuhur jam 2, dikatakan lalai dalam sholatnya? Enggak lalai dalam sholatnya. Kenapa? Masih waktu zuhur bukan? Masih waktu zuhur. Sekali lagi kita mau belajar secara ilmiahnya ya, tentang masalah waktu sholat. Bukan masalah meremehkan sholat. Jangan sampai habis ikut kajian ini, sholat zuhur, kayak tuh jam 2, kan kayak asar. Jangan jadi hujah. Kita mau bahas tentang awal sholat dan akhir. Kita pengen selalu yang afdol ya kan? Pengen yang afdol dalam masalah sholat. Ya iya jelas, yang afdol di awal waktu. Tapi terkadang kita ada kesibukan, subhanallah, susah, kagok misalkan mau ditinggalin, bentar. Maka kita bisa agak mengakhirkannya sedikit selama masih dalam waktunya. Misal, ibu-ibu lagi masak di rumah. Kagok kalau ditinggalin, udah azan mah, udah azan. Papa berangkat dulu ke masjid, tinggalin masaknya, matiin kompornya, kagok. Tanggung masaknya, lanjutin, 12:30 beres, terus sholat. Boleh nggak? Boleh. Disebut lalai nggak si ibu yang masaknya tadi? Enggak. Oh masaknya tanggung jam 1 ini beres semuanya. Disebut lalai nggak? Enggak. Anaknya nangis, ibunya harus cepat-cepat sholat apa nyusuin dulu? Nyusuin dulu. Sholatnya baru jam 1:30 siang. Sebut lalai apa enggak? Enggak. Jadi terkadang kenapa sih faedah ada awal waktu, akhir waktu? Kalau kita ada hajah, ada kebutuhan, maka boleh sholat misalkan zuhur jam 1, jam 2. Karena ada hajah, ada kebutuhan, dan ini nggak masuk lalai. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang disebut lalai ketika jam 3 dia baru mau takbiratul ihram salat zuhur. Lalai apa enggak? Lalai. Masuk terancam ayat ini? Masuk. Akan tapi faedah kedua dari hadis ini, waman adraka raq'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang dapat satu rakaat, maka dia sudah dikatakan dapat salat dan tidak lalai. Misal nanti ketika masuk subuh ya, misal di waktu subuh, orang qadarullah semalam kecapean, nyalain alarm nggak bangun, kemudian istrinya juga sama kecapean, bangun 5 menit sebelum syuruk, 5 menit sebelum syuruk, akhirnya dia cepet-cepet kamar mandi, buang air kecil, wudu, sholat. Pas dia mau takbiratul ihram, dapat satu rakaat. Begitu masuk rakaat kedua, bunyi jamnya, masuk syuruk. Tapi rakaat pertamanya masih masuk waktu subuh nggak? Masih nggak? Masih. Maka berdasarkan hadis ini, barang siapa yang dapat satu rakaat, maka dia masuk dapat sholat. Contoh, kalau di sholat zuhur. Kalau kita katakan azan asarnya jam 3, ada orang yang baru takbiratul ihram untuk sholat zuhur jam 3 kurang 3 menit, Allahu Akbar. Sholat zuhur nih. Begitu masuk rakaat kedua, Allahu Akbar, mau baca Al-Fatihah, azan asar. Dia dikatakan sholat pada waktunya apa di luar waktunya? Pada waktunya. Berdasarkan apa? Hadis ini. Ya. Sekali lagi, ini bukan buat melalaikan sholat, meremehkan sholat. Ya. Ini kita pakai kalau lagi ada uzur yang benar-benar syar'i, yang perlu, maka terkadang, ya namanya manusia ya, ada keperluan, maka ketika sholatnya agak diakhirkan pun tidak termasuk lalai. Next, kita lanjutkan ke akhir waktu sholat asar. Kapan? Tinggi bayangan 2 kali. Tinggi bayangan 2 kali. Ini akhir waktu asar. Kapan sih kira-kira?
kurang lebih 30 menit sebelum azan maghrib. Jadi jangan keliru, sebagian orang nyangka kapan akhir waktu asar? Ya sampai maghrib. Salah. Ini bisa dicek di semua buku fikih, semua mazhab. Jadi akhir waktu sholat asar itu bukan sampai azan maghrib. Beda kalau tadi zuhur, kapan berakhirnya? Ketika asar. Zuhur berakhir, detik itu juga masuk asar. Tapi kalau asar berakhirnya kapan? Kurang lebih setengah jam sebelum azan maghrib. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan kurang lebih sejam sebelum azan maghrib. Ya, atau kalau kita ambil tengah-tengah kurang lebih 45 menit sebelum azan maghrib. Ini akhir waktu asar. Misal azan maghrib jam 6. Ada orang baru mau sholat asar setengah 6. Masuk fawailul lil musallin? Iya, masuk fawailul lil musallin. Kenapa? Lalai dia dalam sholatnya. Kenapa? Udah keluar waktu asar. Makanya dalam masalah sholat, waktu-waktu sholat, ya, ada namanya waktu asli, ya, simpelnya kita katakan waktu asli, ada yang namanya waktu darurat. Ada asli, ada darurat. Waktu aslinya sholat asar, yaitu dari mulai tinggi bayangan sama sampai tinggi bayangan 2 kali atau double. Orang tingginya 150, begitu dilihat ukuran bayangannya sampai 300, nah ini udah beres waktu asar. Tapi asar punya waktu darurat kapan? Dari mulai tinggi bayangan 2 kali sampai azan maghrib. Itu masuknya bukan waktu asli, tapi waktu darurat. Nggak boleh dipakai kecuali emang darurat. Misal, dokter mau operasi. Operasi mulainya jam 2:30. Prediksi dokter, ya jam 4 juga udah beres. Beres operasi, dia mau sholat asar. Qadarullah operasinya ada kendala. Baru beres operasinya jam 5:30. Maka 5:30 dia baru mau sholat asar. Dia termasuk lalai apa enggak? Enggak. Kenapa? Darurat. Karena darurat tadi. Orang pulang dari Jakarta, pulang kerja mau ke Bogor. Prediksi dia nyampe misalkan di rest area terdekat kurang lebih 3:30 udah nyampe. Dia mau sholat asar di situ. Qadarullah macet total, misalkan la samahallah ada kecelakaan, dia baru nyampe rest areanya jam 5:30. Baru mau sholat asar 5:30. Lalai apa enggak? Enggak. Kenapa? Masuknya darurat. Tapi kalau disengajain, lalai enggak? Lalai. Makanya waktu asar ada 2, yaitu waktu asli dan waktu darurat. Aslinya cuman sampai tinggi bayangan double, tapi kalau daruratnya sampai sebelum azan maghrib. Next, yang ketiga. Waktu sholat maghrib. Kapan? Dari mulai tenggelam matahari. Syafaq al-ahmar, tenggelam. Ahsan, barakallahu fiik. Dari mulai terlihat merah-merah ya di langit, tenggelamnya matahari. Sampai kapan? Hilangnya awan merah. Hilangnya awan merah. Kalau dalam matan Abi Syuja, Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala agak keras dalam masalah waktu sholat maghrib. Beliau mengatakan waktu sholat maghrib itu sekedar orang beres azan, dia wudu, beres wudu, dia pakai baju, beres pakai baju, dia jalan ke masjid, beres itu dia sholat maghrib 3 rakaat, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, habis itu sholat maghrib 3 rakaat, sampai situ habis waktunya. Jadi di sini disebutkannya kayak gitu, sekedar orang begitu mendengar azan, wudu, nutup auratnya, jalan ke masjid, sholat yang kurang lebih 5 rakaat. Tahiyatul masjidnya sama 3 rakaat maghribnya. Jadi kurang lebih malah cuma setengah jam dalam pendapatnya Abu Syuja rahimahullah ta'ala. Tapi yang rajih di sini yaitu sampai sekitar apa tadi? Mulai tidak terlihat lagi, tidak terlihat kemerahan di langit ya, kemerahan di langit, kemerahan di langit, tidak terlihat kemerahan. Simpelnya waktu maghrib mirip sama waktu zuhur. Begitu azan isya beres waktu maghrib. Ya, kalau misalkan waktu maghrib jam 6, azan isya jam 7, ya jam 7 beres waktu maghrib. Mirip kayak zuhur lah. Ya, begitu beres zuhur masuk asar, maka begitu beres maghrib masuk isya. Yang keempat, isya. Kapan?
pas udah nggak kelihatan merah, udah mulai gelap, sudah mulai gelap lah ya, simpelnya ya, sudah mulai gelap, yaitu ya kalau di sini sekitar jam 7-an ya, kurang lebih, ketika beres waktu maghrib. Akhirnya kapan waktu isya? Hah? Ada asli dan darurat. Sahih. Kita kemarin sempat bahas di masalah haid, ya. Kenapa kita kasih waktu isyanya ada 2 orang yang berhenti haid? Karena waktu isya itu ada 2. Ada waktu asli, ada waktu darurat. Waktu aslinya kapan? Sampai kapan? Sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Waktu asli salat isya. Sebagian orang nyangkanya waktu isya kapan beresnya? Sampai subuh. Ini jelas keliru. Dilihat silakan di berbagai mazhab, di buku fikih-fikihnya. Apalagi kita di mazhab Syafi'i atau mungkin kita sering ngaji juga pakai mazhab Hambali, sama. Waktu isya beresnya tengah malam, bukan sebelum subuh. Makanya nggak benar kalau ada orang misalkan sholat isya, ntar aja deh sekalian nonton pertandingan bola jam 1. Ada yang gitu sekalian. Kenapa? Biar bangun, biar ngerasa punya utang. Oh belum isya, ya kan? Kalau kita udah sholat isya, kadang mau bangun, ngantuk, ntar aja deh subuh aja sekalian, ya kan? Atau orang ada yang punya keyakinan kalau mau sholat tahajud, misalkan dia sholat di sepertiga malam terakhir, masya Allah sholat tahajud jam 2, qiyamul lail, tapi isyanya sekalian diakhirkan. Makanya kelas dibilang, ayo sholat isya dulu, ntar aja malam jam 2. Kenapa jam 2? Ya karena kalau ngerasa belum sholat isya lebih mudah bangun. Kenapa? Masih ngerasa punya utang yang wajib. Tapi kalau udah sholat isya, ntar jam 2 bangun, udahlah tahajud dah, sunnah ini dah, tidur aja. Ada yang merasa demikian, maka ini keliru. Sholat isya harus pada waktunya, yaitu tengah malam. Kemarin kita analogikan bahwa kalau misalkan malam dimulai maghrib, maghrib azan jam 6 misalkan, kemudian isya jam subuh jam 5 lah, taruh setengah 5. Berarti malam kan mulai dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Setengah. Berarti 10 jam setengah. 10 setengah jam. Kita bagi 2, berarti berapa? 5 jam seperempat. Berarti 6 ditambah 5 seperempat, 7, 8, 9, 10, 11, 11 seperempat. Atau jam 11 lah. Maka waktu isya habis jam 11 malam. Nggak boleh disengajain, ntar deh jam 12, tanggung setengah 12. Jadi nggak boleh disengajain, lagi nonton, ntar dulu, seru. Ntar lagi main game, ntar jam 11 aja sekalian beres. Harus, di waktunya, disegerakan. Emang sunnah ya, boleh sholat zuhur sama sholat isya diakhirkan. Nabi SAW juga mengakhirkan sholat zuhur, karena kalau pas pada waktunya tergelincirnya matahari, emang panas banget. Boleh aja kalau misalkan kita di satu tempat, misalkan di satu lingkungan pekerjaan, ya, kita sepakati nanti kita sholat zuhur, azan tetap jam 12, tapi kita iqomahnya setengah 1 ya, boleh aja, nggak jadi masalah. Iqomahnya kita jam 1 ya, boleh aja. Di sebagian pesantren kayak gitu, azannya jam 12, tapi iqomahnya jam 1. Ya. Boleh aja. Terutama zuhur. Begitu juga dengan isya. Sebagian masjid kalau terutama Ramadan taraweh, azan tetap jam 7 isyanya, tapi qomatnya jam 8, qomatnya jam 9, boleh aja. Zuhur sama isya boleh agak diakhirkan. Tapi waktu habisnya kapan? Isya tengah malam. Waktu daruratnya kapan? Dari tengah malam sampai subuh. Ingat, ini nggak boleh dipakai kecuali dalam kondisi darurat. Berarti kalau nggak darurat tidak boleh. Nah, yang kelima yaitu waktu subuh. Kapan? Dari mulai fajar sodik apa fajar kazib? Fajar sodik. Karena fajar ada 2 ya. Ada fajar sodik, ada fajar kazib. Ya, atau fajar yang sesungguhnya sama fajar yang bayangan. Ya. Fajar yang palsu. Dari mulai fajar sodik. Memang sempat ramai ya di Indonesia nih, katanya waktu subuhnya agak
kecepatan, ya. Udah banyak yang nulis tulisan ilmiah, penelitian dan seterusnya. Katanya di Indonesia waktu subuhnya kecepatan. Kalau kita ngambil pendapat misalkan dari orang Muhammadiyah, misalkan mereka mengatakan tambah lagi kurang lebih 7-8 menit, ya, kurang lebih tambah lagi dari waktu sesungguhnya 8 menit. Ini nggak jadi masalah kalau kita tambahkan, ya, daripada kita sholat sebelum waktunya. Ya. Kenapa? Karena khawatir kita yang jadi patokan bukan fajar sodik, fajar asli, tapi fajar yang kadhibnya itu, fajar yang belum dikatakan fajar asli. Ya. Akhirnya kapan waktu subuh? Sampai syuruk. Sampai syuruk. Jadi sholat yang punya waktu asli dan darurat ada berapa? 2 apa aja? Asar dengan isya. Selebihnya hanya ada waktu asli, nggak ada waktu darurat. Dengan subuh tadi kita katakan mulai dari fajar shadiq sampai syuruk. Baik. Yang berkaitan dengan ini, contoh, ya, yaitu gimana kasusnya kalau qadarullah malam begadang. Ada urusan begadang, kecapean, nyalain alarm nggak nyala, teman yang minta dibangunin juga sama-sama kebablasan, sekeluarga capek kebablasan. Bangun-bangun jam 6:30 pagi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Bangun 6:30, udah syuruk belum? Udah syuruk. Apa yang harus dilakukan? Sholat subuh. Dosa apa enggak? Enggak. Kalau emang enggak sengaja. Beda ya, kalau orang udah nyalain alarm, aduh, matiin aja alarmnya. Baru bangun lagi 6:30, dosa enggak? Dosa. Tapi kalau emang nyalain alarm, emang enggak kedengeran, karena saking capeknya mungkin, maka bangun-bangun, astagfirullah, 6:30. Apa yang harus dilakukan? Langsung dia wudhu, langsung dia sholat subuh. Kalau kayak gini berdosa apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan tentang masalah sholat yang tertinggal, yaitu falyusalliha hina yastaiqidh aw yatadzakkar. Sholat ketika bangun, atau kalau orang yang lupa ketika dia ingat langsung ketika itu, detik itu juga dia sholat. Maka nggak boleh orang baru bangun tidur, kemudian 6:30 tadi, oh, lihat astagfirullah 6:30, bentar buka IG dulu, buka Facebook dulu, oh berita terbaru, habis itu bikin status dulu, ya Allah subuhnya kesiangan, habis itu baru dia wudhu. Bisa dosa nggak kalau kasusnya kayak gini? Bisa dosa. Kenapa? Dia mengakhirkan. Makanya begitu bangun, ya nggak apa-apa ngumpulin nyawa dulu sebentar. Kalau langsung loncat mungkin pusing ya. Ngumpulin nyawa berapa lama sih? 1 menit, 2 menit. Duduk sebentar, wudhu, langsung sholat. Ya. Kenapa? Jangan sampai banyak orang ketika udah 6:30 udah dia putus asa. Ya telat. Ya udahlah, udah aja. Udah, karena ngerasa udah telat, ya ngapain lagi? Ngapain sholat? Udah beres waktu subuhnya. Ini salah besar, keliru. Kenapa? Sholat benar-benar rukun ya. Dalam masalah rukun Islam jelas sholat. Bayangkan kita sholat sampai boleh jamak qashar, sampai kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh tiduran. Kalau misalkan kesiangan sampai harus diqadha. Bahkan kalau ada orang masuk rumah sakit, masuk ICU misalkan, atau orang pingsan, Allah alam pendapat yang kuat, ketika dia sakitnya atau pingsannya di bawah 4 kali 24 jam, di bawah 4 hari, maka harus diqadha. Kalau dia masuk ICU-nya sampai 5 hari nggak sadar, maka dikiaskan dengan orang yang hilang akal. Dia sadar, di waktu itu dia wajib sholat. Tapi kalau di bawah 4 hari, maka ketika dia sadar, dia wajib mengqadha yang ketinggalan selama 4 hari. Kenapa? Dikiaskan dengan orang yang tidur. Segininya syariat Islam dengan masalah sholat. Berarti nggak ada toleransi sama sekali kalau sholatnya ketinggalan, dia berarti nggak wajib sholat. Enggak. Walaupun subuhnya bangun misalkan bukan 6:30 lagi, bangunnya jam 9. Langsung bangun, langsung sholat. Nggak ada alasan, nggak sholat. Begitu juga tidur siang, mau qailulah, tidur jam 11, niatnya azan zuhur bangun, bablas sampai jam 4 misal, maka mungkin dia mikirnya, karena ada masalah khilafiyah ya dalam masalah qailulah, ada yang mengatakan sebelum zuhur,
Ada yang mengatakan setelah zuhur, dia pikir, oh udah saya ambil dua-duanya aja. Tapi bablas, dari jam 11 sampai jam 4. Akhirnya, apa yang harus dilakukan? Sholat langsung. Apa dulu, zuhur dulu atau asar dulu? Zuhur dulu. Jatuhnya jamak atau kodok? Jamak atau kodok? Hah? Jamak atau kodok? Kodok. Jadi kodok, kalau jamak itu karena uzur yang kita memang maksudnya dalam keadaan sadar bisa mengontrol. Tapi kalau ketiduran atau kelupaan, jatuhnya kodok. Tapi tetap urutannya harus zuhur dulu baru asar. Ini kaitannya dengan masalah waktu-waktu sholat. Ya. Tadi di awal kajian kita sempat membicarakan tentang masalah jamak dan qasar. Jamak dan qasar tadi kita katakan minimal jarak berapa kilometer? 83 kilometer. Ini minimal jarak safar. Dikatakan seorang musafir kalau 83 kilometer. Pertanyaannya, boleh nggak sih orang misal dari Bogor mau berangkat ke Bandung? Di Bogor jam 12 dia sholat jamak takdim. Orang Cikaret nih. Sholat di sini, sholat zuhur 4 rakaat, habis itu sholat asar 4 rakaat, jalan dia ke Bandung. Boleh apa enggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Zuhur dulu, baru nanti asarnya di mana? Di luar. Nggak boleh di Cikaret. Kalau misalkan dia boleh, nggak misalkan dia orang Cikaret, di jamaknya di Masjid Botani, Masjid Alumni, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena masih Bogor. Masih Bogor yang jarak normal. Tapi kalau misalkan dia nggak lewat Cipularang, dia lewat Puncak, sholatnya di Masjid At-Ta'awun, zuhur plus asar, boleh apa nggak? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah dikatakan keluar dari kotanya, keluar dari batasan jarak biasa. Maka kalau mau menjamak takdim, kalau kitanya belum mulai safar nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi safarnya batal. Udah jamak takdim dikasih tahu, nggak jadi, acaranya besok. Gimana? Udah sholat asar, oh besok, ya udah besok aja tuh berangkatnya. Hah? Maka kalau orang belum berangkat, belum dikatakan musafir, maka belum boleh jamak dia. Apalagi qasar, juga tidak boleh. Dan tadi kita katakan, mana yang lebih afdol, jamak takdim atau jamak qasar, maka dilihat dari maslahat. Terkadang maslahatnya lebih besar jamak takdim. Terkadang maslahatnya lebih besar jamak takhir. Misal, ada orang berangkat dari Jakarta mau ke Makassar, pesawat jam 1. Nyampe Makassar misalkan kurang lebih jam 4 sore. Mana yang afdol? Takdim atau takhir? Berangkat jam 1, nyampe jam 4. Takdim atau takhir? Takhir. Kenapa kalau takdim? Misalkan dia di bandara lagi sholat, Allahu Akbar, panggilan terakhir, udah nggak tenang dia sholatnya. Nggak bakalan khusyuk. Maka sholatnya di Makassar. Walaupun jam 4, Ustadz, saya khawatir pesawatnya kecelakaan meninggal. Misal, ya, naudzubillah misal. Belum sholat zuhur, belum sholat asar, dosa apa enggak? Ijma ulama nggak dosa. Nggak dosa. Kenapa? Karena kita emang udah niat mau sholat di Makassar. Qadarullah meninggal duluan. Kenapa? Karena memang masih dibolehkan dalam syariat kita mentakhir sholat. Sekali lagi, ini bukan untuk kita melalaikan sholat, tapi untuk fleksibel dalam masalah ibadah. Terkadang kalau kita maksain jam 1 itu benar-benar pesawat udah berangkat, udah jalan jam 1. Tapi kan udah mulai persiapan check-in, boardingnya dari sebelum jam 12 bahkan. Maka sholatnya di Makassar. Ustaz, saya daripada sholat di Makassar, saya mendingan sholat di atas pesawat. Boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Enggak boleh. Dilihat dari semua riwayat hadis-hadis Nabi SAW, seumur hidupnya Nabi SAW enggak pernah sekalipun sholat wajib di atas kendaraan. Enggak pernah. Sekalipun aja, sekali aja. Kalau ada sekali, jadi hujah buat kita. Contoh sholat subuh, Nabi SAW pernah ketiduran sholat subuh sampai beres syuruk, pernah. Abu Bakar bareng ada di situ, Umar ada di situ. Bayangkan, ada Nabi SAW, ada Abu Bakar, ada Umar. Bangun telat sholat subuh, pas udah lewat syuruk.
Tapi sekali seumur hidup mereka. Kalau kita nggak tahu ya berapa kali. Mereka pernah sekali seumur hidup mereka sekali. Ada riwayatnya. Tapi jadi hujah bagi kita. Oh iya, Nabi SAW pernah telat, kemudian bangun, Abu Bakar juga Umar langsung pada sholat subuh. Tapi dalam masalah sholat beliau SAW di atas kendaraan, yang wajib sholat fardu nggak pernah, sekalipun nggak ada. Adapun sholat sunnah iya. Jadi kalau misalkan kita di pesawat berangkatnya pagi, gabut di pesawat, tidur nggak bisa, ngapain nggak bisa, mau sholat duha, punya wudhu, silahkan sholat duha. Nggak jadi masalah. Mau sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat fardu enggak. Berarti opsinya apa? Di bandara asal atau di kota asal ataupun di tempat tujuan. Jangan di atas kendaraan. Kereta pun sama. Kita berangkat kereta dari Gambir misalkan berangkatnya jam 9 malam. Ya udah sholatnya di Gambir. Nanti nyampe misalkan ke Jogja jam 5 pagi. Azannya 4:30, nggak usah nekat 4:30. Udah azan, saya mau sholat tepat pada waktunya. Maka sholat di atas kereta. Enggak. Bukan ini yang jadi afdol. Walaupun begitu azan 4:30 dia sholat, dia ngerasa saya mah sholat pada waktunya. Justru salah, ente sholat di atas kendaraan. Tunggu nyampe bandara, nyampe stasiun Tugu misalkan, nyampe Jogja jam 5, masih waktu subuh nggak? Masih. Turun langsung cari musola sholat. Ini baru benar. Walaupun nggak pada waktunya, iya walaupun nggak di awal waktu. Walaupun nggak di awal waktu, yang penting masih pada waktunya. Kalau prediksinya sampai sananya jam 7. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau prediksinya nyampe sana jam 7. Atau kalau kita berangkat umroh 9 jam. Enggak, misalnya diprediksi jam 5. Iya, ternyata nyampe sana jam 7. Baik. Prediksi jam 5 nyampe sana. Kalau kereta secara umum on time ya. Ini biasanya bis. Misalkan kalau bis, prediksi nyampe jam 5. Oke. Ternyata macet. Nyampe sana baru jam 7. Maka jam 4:30 kita jangan sholat dulu. Jam 5 kita lihat bangun. Udah nyampe mana nih? Oh kira-kira kita lihat misalkan bisa buka Maps ya. Oh perkiraan sejam lagi, 2 jam lagi. Nggak bakalan keburu, kita bakal sholat di sana udah habis waktu. Ya kan? Maka ditunggu dulu. Jangan sholat begitu azan langsung sholat. Enggak. Tetap ditunggu dulu jam 5. Karena kan prediksi nyampe jam 5. Ditunggu dulu jam 5. Oh jam 5 belum nyampe juga. Oh, dicek 10 menit lagi nyampe. Ya udah tunggu. Jam 5:50 turun sholat. Oh enggak, ternyata prediksi nyampenya jam 6 atau 6:30 atau bahkan jam 7. Oh, ini nggak bakal keburu. Maka posisi ketika itu baru boleh sholat di atas kendaraan. Persis kalau kita umroh 9 jam. Terkadang ada waktu keburu kita sholat di Soekarno-Hatta atau sholatnya di Jeddah atau sholatnya di Madinah. Terkadang keburu, tergantung jam pemberangkatan. Tapi terkadang mau nggak mau harus ada sholat yang di atas pesawat. Baru sah sholat di atas kendaraan. Kalau kondisinya memang nggak memungkinkan sholat di tempat asal. Jadi jangan menyepelekan, oh udah masuk waktu sholat. Sholat di atas kendaraan. Terkadang subhanallah kita malah merasa itu kita paling alim, paling bagus sholat di atas kendaraan. Allah. Yang lain nggak ada yang sholat. Saya doang yang sholat. Padahal yang mungkin yang lain udah tahu ilmunya. Nggak boleh sholat di atas kendaraan. Bisa jadi. Dia sholat nanti begitu sampai tempat tujuan. Selama waktunya masih masuk waktu-waktu sholat. Ya. Jadi yang afdol bukan takdim atau takhirnya, tapi tergantung kondisinya. Terkadang takdim afdol, terkadang juga takhir afdol. Yang jelas qashar hanya boleh bagi musafir. Adapun jamak boleh bagi selain musafir. Sebelum kita tutup sedikit satu bab di sini yaitu tentang syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Islam, balik dan berakal. Kalau orang non muslim, pertanyaannya, orang kafir wajib sholat nggak sih? Hah? Nggak wajib sholat. Nggak wajib. Apa wajib? Enggak. Jadi yang wajib hanya orang muslim? Iya. Khilafiyah di antara ulama. Ternyata banyak ulama mengatakan orang kafir pun wajib sholat. Kenapa? Kok bisa? Baru dengar. Orang kafir wajib sholat. Kita lihat di Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ketika dikatakan kepada para penduduk neraka, dikatakan qalu ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk saqar, masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami enggak pernah sholat, enggak pernah zakat, dan kami kufur terhadap hari akhir. Maka para ulama mengambil kesimpulan orang-orang non muslim pun sebenarnya wajib sholat, wajib zakat.
Tapi kalau mereka sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena mereka tidak bersyahadat, tidak beriman kepada Allah. Mereka zakatnya terima apa enggak? Enggak. Tapi mereka wajib. Ustaz gimana? Iya, mereka dapat azab di neraka karena kekufurannya, plus azab karena meninggalkan sholat, plus azab nggak bayar zakat, plus azab-azab syariat-syariat Islam yang nggak dikerjakan. Jadi ini walaupun masalah khilafiyah ya, dalam masalah akidah, orang kafir wajib menjalankan syariat atau enggak, sebagian ulama mengatakan wajib berdasarkan ayat tadi. Padahal di ayat tadi jelas, kami mengkufuri hari kiamat. Berarti maksudnya apa? Kufur kepada Allah. Tapi disebutkan sebab masuk nerakanya bukan karena kufurnya doang. Karena kami nggak sholat, karena kami nggak bayar zakat. Maka kata para ulama, dari sini diambil kesimpulan, aslinya mereka wajib menjalankan syariat, tapi mereka masuk neraka, nantinya dapat azab tambahan. Yaitu karena selain kekufuran, karena nggak sholatnya, karena nggak zakat, puasa, dan syariat-syariat lainnya. Kemudian yang kedua adalah balik. Maka diperintahkan kita kalau ada anak kecil untuk menyuruh anak kita untuk sholat. Muru auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin. Suruh anak sholat kalau usianya udah 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin. Boleh dipukul kalau udah 10 tahun. Di bawah 10 tahun boleh dipukul. Suruh aja dulu. Ayo sholat, ayo berangkat, ayo ke masjid. Ayo, jangan dulu dipukul. 10 tahun nggak mau sholat, baru boleh dipukul. Ingat, pukulannya nggak boleh dari leher ke kepala, nggak boleh bagian wajah. Dari leher ke bawah. Dan dorban ghair mubarrih, yaitu pukulan yang nggak ada luka lebamnya, nggak ada bekasnya. Jadi nggak boleh sampai memar, nggak boleh sampai ada bekasnya, sampai biru, sampai merah nggak boleh. Sekedar pukul biasa, pukul mungkin sampai sakit, tapi nggak sampai memar atau sampai luka. Kalau udah 10 tahun. Lain kalau sudah akil balik, ya jelas harus lebih keras lagi, dalam arti tetap harus diperintahkan. Itu balik. Yang ketiga yaitu yang berakal, tentunya orang yang hilang akal, baik itu orang gila ataupun orang yang pingsan lebih dari 4 hari, tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Tapi itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang salah dari diri saya pribadi. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Nah. Tadi berkaitan sholat subuh kalau kesiangan. Ya. Kalau sholat qobliyahnya kan karena sholat qobliyah subuh kan apa namanya, kalau mau sudah ditinggal, nggak pernah tinggalin sama Nabi. Nah. Jadi kasus Nabi itu kalau yang baca sebelum sholat wajibnya tetap Nabi sholat qobliyahnya itu. Nah. Tetap boleh qobliyah subuh dulu, karena qobliyah subuh ringan. Qobliyah subuh hanya 2 rakaat, bahkan bacaannya rakaat pertama apa? Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya, jadi boleh qobliyah subuh, habis itu langsung salat subuh. Yang penting langsung. Begitu bangun qobliyah subuh langsung subuh. Ya. Ada juga yang berpendapat udah salat subuh aja, biar gimana? Emang yaitu kelalaian kita, kesalahan kita, walaupun nggak disengaja, maka yang wajib jelas harus lebih diutamakan. Karena qobliyah subuh, kalau orang memang biasa mendawamkan, boleh diqadha di waktu duha. Ya. Ada orang biasa qobliyah subuh, qadarullah satu waktu nyampe masjid udah iqamah, maka sholat subuh, maka boleh diqadha langsung setelah sholat subuh, boleh juga diqadha ketika waktu duha. Jadi boleh juga untuk lebih kehati-hatian langsung sholat subuh, habis itu baru mengqadha qobliyah subuhnya setelah sholat. Masalah khilafiyah di antara para ulama, Allah taala. Nah, terutama subuh sama zuhur. ya. Kalau sholat jatuh sebelum matahari sesuai dengan jadwalnya bagaimana? Di sini setelah subuh sama zuhur yang rawan. Waktu ini terutama minggu ini. Jadi sebelum azan, sebelum masuk waktunya sudah azan. Iya. Dihindari, jangan sampai. Mendingan muadzinnya tambahin berapa menit. Tapi kalau kita udah ada jelas, ada kan ya, ada tabelnya, udah masuk waktu ya bismillah. Karena itu kan udah hasil perhitungan ya, udah hasil perhitungan. Yang penting jangan sebelum waktunya, yang pasti dilihat jamnya itu kelebihan apa enggak waktunya. Yang pasti kalau udah masuk waktunya. Waktunya waktu isya, waktu abadi, jadwal abadi. Jadwal abadi, iya. Nah itu belum waktu zawal sudah azan. Kalau waktu abadi secara umum Allah Ta'ala alam, secara umum itu udah diperhitungkan. Yang penting misal azan zuhur jam 12:05 misal. Kita udah ngelihat ini jam 12:05, jam kita nggak kita cepetin, maka di jam itu azan. Atau dilebihin sedikit nggak masalah, 12:07, 12:08. Yang penting jangan di bawah 12:05. Karena khawatir tadi apa? Kalau kita yang di masjid nggak masalah, azan ke qomat ada 10 menit. Sholat zuhur kita aman. Yang di rumah
Kita nggak tahu ada orang yang memang lagi nungguin azan langsung takbiratul ihram. Maka lebih baik dilebihkan sedikit. Allah Ta'ala. Cukup? Bukan. Kalau kendaraan itu disediakan musolana misalnya, kapal atau apa gitu, gimana? Baik. Kalau kendaraan disediakan musolanya. Contoh kalau pesawat maskapai Saudi Airlines ada musolanya. Kapal laut ada musolanya. Tetap kalau memang memungkinkan sholat di bandara asal atau di tempat asal dan tempat tujuan, maka nggak boleh walaupun ada musolanya. Walaupun ada musolanya. Kecuali yang nggak memungkinkan tadi. Nggak memungkinkan, maka sholat di musola yang ada. Di musola pesawat ataupun di musola kapal laut misalkan. Jadi boleh. Tujuannya apa? Ada musola di kapal laut atau di pesawat. Tujuannya hukum asalnya, kalau kita kepepet, nggak mau sholat di atas pesawat atau di atas kapal laut, maka nggak boleh sholat di kursi. Kenapa? Nggak ada alasan sholat di kursi. Ada musola, kenapa harus sholat duduk? Sholat duduk boleh ketika nggak mampu berdiri. Sekarang ditanya, mampu nggak berdiri? Mampu. Kenapa? Ada musola, bisa berdiri. Maka nggak boleh sholat dalam kondisi duduk. Itu tujuannya kenapa ada musola di sebagian kendaraan. Allah Ta'ala. Mungkin itu saja. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.